Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustino Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita masuki seri yang ke-17 dari Rahasia Hidup Bahagia. Dan tema yang saya akan angkat di kesempatan ini adalah tentang Hai suami-suami kasihilah istrimu bagian yang kedua. Nats Alkitab terambil dari Efesus pasal 5 ayat 25-33 berbunyi demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara terkasih, saya percaya bahwa rumah tangga akan bahagia bila suami benar-benar mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti apa kasih Kristus kepada jemaat? Yang pertama adalah Kristus mengasihi jemaat dengan perasaan yang sangat dalam. Kristus mengasihi jemaat dengan perasaan yang sangat dalam. Dalam ayat ini jelas, ayat yang kita baca tadi bahwa setiap suami harus sungguh-sungguh mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dikatakan dalam ayat ini, dalam ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus meneladani perasaan dan pikiran Kristus. Perasaan Kristus kepada jemaat itu perasaan kasih yang sangat dalam, saudara. Dikatakan dalam ayat ini bahkan Tuhan Yesus sampai rela merendahkan dirinya dan kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Nah, Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya dengan perasaan yang sangat dalam. Demikian juga kita para suami harus mengasihi istri kita dengan perasaan yang sangat dalam. Saudara yang terkasih, perasaan Kristus yang sangat dalam kepada manusia dapat kita lihat bagaimana ketika ia menangisi Yerusalem, ya. Ketika ia berdoa dan melihat Yerusalem, ia menangis karena dia punya perasaan yang sangat dalam, kasih yang sangat dalam kepada kota Yerusalem yang terus-menerus menolak dia. Nah, bagaimana dalam pernikahan? Perasaan adalah sesuatu yang unik yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Perlukah setelah menikah kita masih mengasihi istri kita dengan perasaan yang mendalam? Tentu saja perlu. Sebab perasaanlah yang membuat segalanya terasa indah, terasa hangat, terasa romantis, dan terasa bahagia. Ya. Jika hal ini hilang, maka terasa seperti sayur masak daging tanpa bumbu-bumbu. Masak sayur atau masak daging tanpa bumbu-bumbu, ya seperti itulah kira-kira. Jadi di dalam sebuah pernikahan, saudara, seorang suami harus tetap memiliki perasaan cinta yang sangat mendalam dan itu harus dijaga. Kalau sampai tidak ada, maka hilanglah segala keindahan, kehangatan, romantisme, kebahagiaan itu bisa hilang dan terasa hambar pernikahan itu. Ibarat kalau kita memasak daging
Atau kita memasak sayur tanpa bawang, tanpa cabai, tanpa garam, tanpa micin, kira-kira seperti itu, ya. Jadi tidak enak, ya. Jadi perasaan adalah sesuatu yang menimbulkan keindahan, kehangatan, romantisme, kebahagiaan. Jadi kita harus tetap punya perasaan yang mendalam kepada istri kita, walaupun sampai tua, ya. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kondisi perasaan kebanyakan pria setelah menikah dan sebelum menikah? Kebanyakan pria sebelum menikah perasaannya berada pada level 10. Mungkin saya ibaratkan kalau perasaan itu dibuat poin-poin, level-level gitu, kira-kira level 1 sampai level 10. Level 10 itu level tertinggi misalnya. Waktu pacaran itu biasanya perasaan cinta pria kepada seorang wanita sebelum jadi istrinya itu berada di level yang ke-10. Cintanya sangat mendalam, ya. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Pasti turun, semakin turun dan semakin turun. Nah, kebanyakan saya melihat bahwa tidak ada lagi orang yang menikah bisa punya perasaan yang sama seperti pacaran itu levelnya 10 atau 100. Hampir tidak ada. Paling tinggi itu levelnya itu, paling tinggi itu level 7. Ya, ini pengamatan saya saja, ya. Tidak ada orang yang setelah menikah masih di level 10. Di level 10 itu seperti begini, saudara. Contoh, ya. Setiap waktu ingin bertemu terus. Nah, ada nggak saudara setiap hari, setiap waktu pengen ketemu istri saudara lalu kemudian memandangin wajahnya terus sambil senyum-senyum gitu kan? Nggak ada kan? Itu dulu waktu pacaran. Kalau sudah menikah nggak ada lagi yang seperti itu. Nah, karena mengapa begitu? Karena level perasaan cintanya masih level 10, ya. Kalau misalnya kemana-mana selalu ingat dia. Aku mau makan, ingat dia. Aku mau mandi, ingat dia. Aku mau ke pasar, ingat dia. Aku lagi nyuci baju, ingat dia. Kan gitu, itu masih level 10. Nah, kalau sudah nikah, boro-boro. Istrinya kemana, dia kemana, udah lupa, ya. Kalau ketemu jantung berdebar-debar. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Kayak gitu. Dari matamu, matamu, matamu. Itu waktu pacaran masih level 10, dak dikduk kalau ketemu. Tapi kalau udah nikah, udah goodbye, udah dak dikduk gitu, udah nggak ada perasaan seperti biasa aja, ya. Nah, kalau ketemu dunia terasa indah, ya. Dan kalau lagi WA atau lagi telepon-teleponan, lagi chatting-chattingan, selalu ada kata I love you, I love you, I miss you, I miss you, aku rela mati bagi kamu, ya, dan bla 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 bla, pret, ya. Pokoknya kalau level 10 cintanya itu kayak gitu. Pengen ketemu, rindu terus, ya. I love you terus, I love you terus. Kalau memandang wajahnya senyum-senyum terus, itu level 10. Kalau udah menikah biasanya sudah tidak ada yang di level 10. Paling mentok itu level 7 itu udah hebat. Level 7 itu udah hebat. Nah, level 7 itu seperti apa? Level 7 itu seperti begini. Perasaan yang level 7, ya. Kadang-kadang masih bisa bilang I love you sesekali. I love you itu sesekali, masih bisa, ya. Kemudian komunikasi masih lancar, bisa ngobrol panjang, lama. Panggilannya masih say, bukan kau. Masih bisa say, ya. Kemudian masih bisa bercanda-bercanda juga. Kalau level 7 pasangan suami istri yang bisa bercanda-bercanda itu, saling goda-goda, itu masih level 7, ya. Kemudian kalau bicara masih bisa saling mendengarkan, saling menghargai, ya, tidak ketus dan sebagainya, ya. Nah, saya melihat bahwa kebanyakan pria setelah menikah hanya ada pada level 4. Perasaannya kepada istrinya, perasaan cintanya itu paling hanya ada di level 4. Itu kebanyakan. Mungkin saya memperkirakan 90% pria setelah menikah, perasaannya sama istrinya itu tinggal level 4. Tidak ada, jarang, level 7 itu jarang. Apalagi level 10 hampir tidak ada, ya. Nah, level 4 itu seperti apa? Level 4 itu adalah nggak pernah lagi bilang I love you. Nggak pernah lagi bilang aku rindu kamu, itu nggak akan. Itu mimpi. Itu mimpi. Seperti mimpi rasanya istrinya kalau dengar suaminya bilang I love you ma. Wah, itu mimpi itu. Jarang, ya.
Kemudian kalau ngomongnya seperlunya aja. Misalnya istrinya, "Pak, minta uang untuk bayar sekolah anak. Ini sekian." Dah. Itu aja dah. "Pak, tadi ada masalah tetangga kita minjem motor terus jatuh dan sebagainya." Ya udah, biar dia urusin gimana gitu. Gimana baiknya lah. Gitu. Jadi tidak ada tele-tele, tidak ada basa-basi, tidak ada ngomong panjang lebar, tidak ada. Kalau lihat istrinya biasa aja gitu, dingin. Tidak ada bercanda-bercanda, tidak ada misalnya kalau jalan gandengan tangan, oh itu jauh lah. Nah itu sudah level 4. Ya bahkan banyak orang di bawah itu lagi lebih parah lagi ya. Komunikasinya sulit, tidak bisa bercanda. Istrinya bahkan selalu ketakutan kalau lihat suaminya karena suaminya begitu garang, begitu dominan, begitu galak, begitu disiplin, dan begitu otoriter. Nah, saya melihat kebanyakan setelah menikah, perasaan pria sama istrinya itu hanya berada di level 4. Kalau level 10 itu tidak ada lagi di dunia ini. Paling mentok level 7 itu udah hebat. Jika perasaan kasih suami berkurang atau mengalami penurunan, maka rumah tangga sering cekcok, tidak ada kerukunan, tidak terasa indah, dan tidak terasa bahagia. Seperti kalau saudara masak daging atau masak sayur itu sudah tanpa bumbu-bumbunya, jadi terasa hambar. Jadi penting sekali perasaan ini dijaga supaya perasaan cinta kita kepada istri kita harus tetap mendalam. Sama seperti perasaan Yesus Kristus kepada jemaatnya. Ya, dia mengasihi dengan perasaan yang sangat dalam. Maka Alkitab mengatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti pada Kristus. Dan yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana kasih Kristus kepada jemaatnya. Kristus mengasihi jemaat dengan komitmen sampai akhir. Dia mengasihi dengan komitmen sampai akhir. Dikatakan dia demi jemaatnya, dia rela mati di atas kayu salib. Dan dia komitmen sampai akhir menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai juru selamat dunia. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kasih Kristus. Kasih yang berkomitmen sampai akhir. Kristus mengasihi jemaat dengan komitmen sampai akhir, sampai ia rela mati di atas kayu salib. Pikiran kebanyakan bapak-bapak adalah yang penting komitmen, perasaan tidak terlalu penting lagi kalau sudah menikah. Yang penting saya komitmen dengan janji pernikahan saya. Dan saya tanggung jawab, kasih makan istri anak, saya bekerja dengan keras, saya tidak selingkuh, saya tidak menyeleweng, saya jadi bapak yang bertanggung jawab, ya melindungi, menjaga keluarga, itu sudah cukup. Tapi perasaan cinta sama istrinya itu udah kurang gitu. Tidak ada lagi gandengan tangan, tidak ada lagi cium pipi istrinya, tidak ada lagi memuji istrinya, tidak ada lagi gandengan tangan kalau ke pasar misalnya. Itu sudah tidak ada. Romantisme itu tidak ada lagi. Bercanda-bercanda itu tidak ada lagi. Nah, saudara, di dalam hubungan rumah tangga tidak bolehlah demikian. Komitmen di dalam rumah tangga, setia sampai akhir itu sangat penting. Tapi di dalam perjalanan rumah tangga kita, kita harus tetap memiliki perasaan yang mendalam kepada istri kita. Ya, karena perasaan itu menentukan keindahan, kebahagiaan dan romantismenya, saudara. Ilustrasi, ya, ada suami istri yang tidak teguran tapi tiap tahun menghasilkan 1 anak. Nah, seorang pendeta cerita sama saya. Dia bilang, ada sepasang keluarga, sepasang suami istri katanya yang sering bertengkar, hampir setiap hari bertengkar. Suaminya galak, istrinya lebih galak. Istrinya galak, suaminya lebih galak. Sama-sama tidak mau ngalah. Jadi mereka sering bertengkar dan ribut. Dan mereka sering curhat sama pendetanya. Pendetanya itu cuma menjadi pendengar. Dan pendetanya juga heran. Kadang-kadang mereka bertengkar itu bisa tidak berbicara berbulan-bulan. Bahkan ada yang menurut pengakuan mereka bahkan sudah pisah ranjang katanya. Jadi kalau ketemu itu buang muka. Nah, tapi mereka tetap bertahan di dalam pernikahan karena mereka tidak mau cerai karena melanggar hukum firman Tuhan, dan mereka tetap komitmen di dalam pernikahan sampai mereka sudah umur 60-an ya. Tapi suka bertengkar ya.
bertengkar terus. Nah, tapi herannya selama mereka dari muda, ketika rumah tangga mereka setiap hari terus penuh dengan pertengkaran dan jarang berbicara, tidak ada kehangatan, tidak ada cinta yang mendalam lagi seperti waktu pacaran. Kalau gandengan tangan itu adalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Pokoknya levelnya 4 ke bawah lah perasaannya, ya. Nah, tapi pendeta ini heran. Waktu mereka masih muda sampai mereka tua, pendeta ingin menyaksikan kehidupan mereka, ya. Herannya waktu mereka masih muda itu sudah sering bertengkar dan sering tidak bicara, tapi setiap tahun menghasilkan satu anak. Itu yang herannya. Gimana coba? Tidak berbicara, suka bertengkar, tapi setiap tahun menghasilkan satu anak. Nah, bagaimana coba? Kan bingung kan saudara ya? Katanya nggak teguran lagi, tapi kok setiap tahun menghasilkan satu anak ya? Sampai anaknya ada 6. Nah, saudara terkasih, komitmen memang penting dalam pernikahan ya. Tapi perasaan diperlukan agar rumah tangga terasa hangat, terasa indah ya, terasa bahagia itu kalau ada perasaan. Tapi kalau perasaan sudah pudar, perasaan sudah di bawah level 4 ke bawah, itu nggak seru lagi dalam rumah tangga itu. Tidak ada kehangatan, tidak ada perasaan yang mendalam, itu tidak ada romantisme. Dan seperti saya katakan, sayur tanpa garam, tanpa bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya, itu nggak enak lagi saudara. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, perasaan diperlukan agar rumah tangga terasa hangat dan indah. Komitmen juga diperlukan supaya rumah tangga itu utuh. Nah, yang jadi persoalan adalah kadang-kadang di dalam rumah tangga, suami itu berpikir dan istri itu, ya perasaan nggak penting lagi lah, udah seperti teman, seperti biasa. Dan yang penting komitmen dipertahankan sampai akhir, sampai maut memisahkan. Itu betul juga. Tetapi kalau tidak ada perasaan yang mendalam kepada pasangannya, rumah tangga jadi tidak seru, saudara. Hambar. Nah, gitu. Jadi perasaan diperlukan, komitmen juga diperlukan. Komitmen itu menentukan keutuhan rumah tangga. Perasaan itu menentukan kehangatan, keindahan, dan romantisme. Maka kedua-duanya sama-sama penting. Seperti saudara pergi ke pasar, membeli daging lengkap dengan bumbu-bumbunya. Nah, bayangkan saudara, kalau saudara pergi ke pasar beli daging sapi, bawa pulang cuma daging sapi, cuma direbus daging sapinya, tanpa ada bumbu-bumbunya, tidak ada bumbu rendangnya atau tidak ada bumbu karinya, tidak ada cabenya, tidak ada garamnya, tidak ada micinnya, tidak ada kecapnya misalnya, cuma daging tok direbus dan dimakan. Coba bagaimana? Tentu saja sangat tidak enak dan tidak selera, ya kan? Tapi kalau dikasih bumbu rendang, dikasih bawang bombay, dikasih bawang, dikasih bawang merah, bawang putih, atau kasih cabai, bumbu-bumbu segala, lada, ya, kayu manis, bumbu-bumbu sop, waktu dari jauh udah tercium wangi. Nah, seperti itulah saudara, rumah tangga tanpa perasaan lagi kepada pasangannya, maka seperti memasak daging hanya direbus doang. Coba saudara bayangkan, makan daging cuma direbus. Kan nggak enak saudara. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Kalau saudara masih punya perasaan yang mendalam pada istrimu, kau lihat wajah istrimu, kau tersenyum-tersenyum, lihat senyumnya indah, manis, ya, dekat dengan dia bisa bercanda-canda, ada kehangatan. Wah, perasaan mendalam kepada istri mendalam, perasaan kepada suami. Rumah tangga saudara top chair, indah sekali. Akan sangat bahagia saudara. Jadi komitmen itu perlu, komitmen sampai akhir seperti Kristus mengasihi jemaat, komitmen sampai akhir sampai mati di atas kayu salib. Dan demikian juga kita komitmen dengan pasangan kita, tapi jangan lupa perasaan itu juga penting untuk menentukan kebahagiaan dan romantisme di dalam keluarga kita. Kebanyakan anak muda sekarang lebih pakai perasaan tapi lemah di komitmen. Nah, ini bedanya cinta anak muda dengan cinta orang tua. Biasanya anak muda mereka pacaran, perasaannya ini menggebu-gebu dan berada di level 10. Tapi komitmennya di bawah level 4. Dengan mudah bisa putus nyambung, cari lagi yang lain. Tidak ada komitmen sebelum pernikahan. Beda dengan orang yang sudah menikah dan sudah menjalani rumah tangga yang lama, mereka itu terikat dengan komitmen. Tapi perasaannya sudah sangat berkurang. Bahkan perasaannya itu ada di level 4 ke bawah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, saudara, lebih baik saudara setelah menikah masih tetap punya perasaan yang mendalam seperti ketika masih pacaran.
Nah, itu yang lebih bagus, saudara. Jadi kebanyakan anak muda mereka tidak punya komitmen, tapi perasaan mereka luar biasa menggebu-gebu cintanya kepada pasangannya, kepada pacarnya maksudnya. Sedangkan orang yang sudah menikah, perasaannya itu lemah, tapi kebanyakan mereka hanya mengutamakan komitmen saja. Oh, yang penting setia. Walaupun perasaan sudah padam, sudah pudar, yang penting tetap setia. Iya betul sih saudara. Tetapi saudara akan menjalani rumah tangga seperti makan daging tanpa bumbu-bumbu. Makan daging rebus tok. Waduh, nggak enak saudara. Nah, begitu kira-kira. Maka kita harus meneladani kasih Kristus kepada jemaat. Bagaimana kasih Kristus kepada jemaat? Yang pertama adalah Kristus mengasihi jemaat dengan perasaan yang dalam. Yang kedua, Kristus mengasihi jemaat dengan komitmen sampai akhir. Dan yang ketiga, Kristus mengasihi jemaat dengan kerelaan untuk berkorban. Dikatakan dalam ayat itu Yesus sampai rela mati di atas kayu salib untuk jemaatnya. Kristus rela berkorban sampai mati. Demikian juga suami harus rela berkorban bagi istri sampai mati. Berkorban untuk apa? Untuk membahagiakan istrinya, berkorban untuk melindungi, meringankan tugas dan tanggung jawabnya, dan di dalam membesarkan anak-anak. Jadi suami kalau punya waktu masih bisa bantu istri masak, atau bantu istrinya nyuci, atau bantu istrinya mengasuh anak. Ya kalau masih sempat punya waktu, silahkan ya meringankan tugas dan tanggung jawab istri. Nah, seorang suami harus melindungi keluarganya sampai rela mati bagi keluarganya. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang pria. Kebetulan dia pelanggan saya. Setiap hari saudara ini menurut saya ini lelaki yang kurang berkorban untuk keluarga. Sebab begini, setiap hari belanjanya dia cuma beli beras sekilo, memang ekonomi susah sih. Tapi dia memaksakan anak-anaknya mengikuti selera makannya. Tiap hari beli ikan asin, beli telur 3 biji, beli mie 3 bungkus. Setiap hari seperti itu. Saya membayangkan kalau saya jadi anak sama istrinya gimana coba. Setiap hari cuma dikasih makan ikan asin, dikasih makan Indomie, cuma dikasih makan telur. Waduh, selama bertahun-tahun saudara. Jadi semua anggota keluarganya ngikutin selera dia, yang suka makan telur, suka makan ikan asin, dan suka makan mie. Waduh, akhirnya apa yang terjadi? Anaknya kurus, kecil, dan agak kerdil anak lelakinya itu. Istrinya kurus dan sakit-sakitan. Ya, dia suka makan mie, suka makan telur, tapi dia mengorbankan keluarganya yang lain untuk ikut selera dia. Padahal mereka kan mungkin pengen makan ayam goreng, atau makan sayur-sayur, atau makan buah-buahan. Ya, dia hanya tiap hari belikan mie, telur, ya, ikan asin untuk mereka anak-anaknya makan. Coba bayangkan juga. Menurut saya ini terlalu egois. Coba ya, uang itu dipakai di seling-seling, ya belilah selera-selera yang lauk pauk apa-apa, ya masak setiap hari makanannya itu. Karena itulah orang yang egois, semuanya harus mengikuti dia, mengikuti seleranya. Nah, seorang laki-laki seharusnya tidak boleh demikian, dia harus berkorban. Ya, apa yang menjadi selera anak kita itu yang kita utamakan. Makannya apa? Kita ngikut malah. Kalau kita jadi seorang bapak, saya kadang-kadang ngikutin, ya mereka mau makan apa, seperti kayak gimana, ya saya ngalah aja. Ya, jadi itu masalah selera makan saja, belum yang lain-lain saudara. Seperti misalnya kalau ada penjahat, kalau ada misalnya ada perampok, misalnya ada orang jahat yang ingin mencelakakan keluarga kita, seorang suami harus melindungi dan rela mati bagi keluarga. Nah, jangan ada orang jahat malah suaminya yang kabur, istrinya yang disuruh maju. Ya kan, terbalik saudara. Nah, demi mencari nafkah bagi keluarga, seorang suami harus pontang-panting, harus banting tulang, harus peras keringat, harus rela berkorban, bangun pagi-pagi, subuh-subuh, atau tengah malam masih tetap bekerja demi menghidupi anak dan istri. Nah, seperti itulah kasih Kristus kepada jemaat. Kasih yang rela berkorban sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga seorang suami harus berkorban untuk anak istrinya. Nah, demi membahagiakan keluarga, dia harus rela berkorban. Bangun lebih pagi, makan terlambat, tidur lebih malam,
pulang malam mungkin bekerja dengan sangat keras, ya kan, demi keluarganya supaya bahagia. Seorang laki-laki harus rela berkorban. Dari selera makan harus rela berkorban. Dari kebutuhan hidup hari-hari dia harus cukupi dan sebagainya. Saudara, ukuran daripada kasih adalah pengorbanan. Semakin banyak pengorbanan seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, semakin besarlah cinta dia kepada mereka. Jika dia tidak rela berkorban untuk keluarganya, dia malas-malasan, dia cari aman. Kalau ada masalah sedikit dia langsung kabur, tinggalkan anak istri. Itu orang yang tidak punya kasih. Orang yang punya kasih adalah orang yang rela berkorban. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar kasihnya. Saudara mau tahu siapa yang lebih mengasihi pasangannya? Apakah seorang suami lebih mengasihi istrinya dibandingkan istrinya mengasihi suaminya? Atau seorang istri lebih mengasihi suami dibandingkan suami mengasihi istrinya? Siapa di antara mereka berdua yang perasaan yang lebih dalam, perasaan cintanya paling besar, dan kasihnya paling besar di antara mereka dua? Bagaimana cara membandingkannya, saudara? Cara membandingkannya adalah dengan siapa yang berkorban lebih besar. Kalau suami lebih banyak berkorban untuk istrinya, korban perasaan, mengalah terus, kerja lebih keras, istri di rumah cuma santai-santai, suaminya kerja mati-matian, berarti suaminya lebih sayang kepada istrinya dibandingkan istrinya sayang kepada suaminya. Atau kalau terbalik misalnya, istrinya yang pontang-panting cari makan, jual kue, cuci pakaian, suaminya cuma duduk-duduk di warung kopi nyantai-nyantai. Berarti istrinya lebih sayang kepada suaminya dibandingkan suaminya sayang kepada istrinya. Jadi siapa yang lebih sayang kepada pasangannya itu, lebih cinta kepada pasangannya itu, bisa diukur dengan pengorbanan siapa yang paling besar. Kalau suami lebih berkorban, berarti suami lebih sayang kepada istri dibanding istri sayang kepada suami. Kalau istri lebih banyak berkorban, sampai dia rela anak orang kaya karena tidak disetujui menikah dengan pria ini, lalu dia jadi orang miskin, dia misalnya bekerja juga untuk menghidupi suami dan anak-anaknya karena suaminya pemalas misalnya. Nah, berarti istrinya ini lebih sayang kepada suaminya daripada suaminya sayang kepada istrinya. Begitu perbandingannya. Kalau saudara mau tahu siapa di antara kedua, di antara kamu dan suamimu atau kamu dan istrimu, siapa yang lebih mengasihi, siapa yang paling banyak berkorban, dialah yang lebih mengasihi. Maka berlomba-lombalah untuk berkorban. Maka dialah yang lebih mengasihi pasangannya. Dan yang terakhir, yang keempat, kasih Kristus adalah kasih yang bertanggung jawab, ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dikatakan dalam ayat ini, Kristus merawat jemaatnya. Kristus merawat jemaatnya. Bagaimana kasih Kristus kepada jemaat? Yaitu Kristus mengasihi dengan kasih yang bertanggung jawab. Dia merawat jemaatnya. Dia memberkati dan memelihara. Ya. Kristus mengasihi jemaat sedemikian rupa, ya, dengan bertanggung jawab merawat jemaatnya, maka seorang suami juga harus demikian. Salah satu cara merawat istri kita, merawat anak kita dan keluarga kita adalah dengan cara menafkahi keluarga kita. Jadi kewajiban utama seorang suami adalah menafkahi keluarga, merawat keluarga kita, menafkahi mereka, mencari makan. Tugas dan tanggung jawab utama untuk mencari makan di dalam sebuah rumah tangga adalah bukan tugas istri, tetapi tugas seorang suami. Jadi tanggung jawab seorang suami adalah merawat keluarganya, cari makan, cari nafkah, menopang kebutuhan keluarga. Jadi istri itu hanya sekedar membantu. Tulang punggung keluarga bukan istri, tapi suami. Jadi suami harus rela berkorban, kerja lebih keras, dan merawat keluarganya. Nah, saudara, walaupun seorang suami itu sangat cinta pada istrinya, cintanya begitu dalam dan menggebu-gebu, tapi jika dia tidak punya tanggung jawab, dia mengabaikan tanggung jawab memelihara, merawat, mencari nafkah untuk anak istrinya, dia mengabaikan itu, maka rumah tangganya bisa kocar-kacir. Maka dia hanya ngomong doang cinta, itu tidak ada cintanya, itu hanya ngomong doang. Kalau dia punya cinta, dia pasti berkorban, dia pasti merawat keluarganya, ya.
Nah, saudara, cinta yang dalam itu diwujudkan dengan tanggung jawab, dengan merawat keluarganya, ya. Biaya hidup dari seluruh kebutuhan keluarga itu harus tercukupi dan suami itu bertanggung jawab untuk mencukupinya. Saya telah melihat, saudara, dan mempelajari bahwa kalau rumah tangga itu bagaimana kalau suami itu bertanggung jawab dan bisa menopang dan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan keluarga, maka biasanya pada normalnya rumah tangga itu akan utuh, bahagia. Tapi kalau suami tidak bertanggung jawab dan tidak cari nafkah dengan baik, dengan benar, maka banyak timbul pertengkaran dan rumah tangga itu jadi tidak rukun, ya. Saya melihat bahwa seandainya seorang suami itu bisa menopang kebutuhan keluarga dan dia merawat istri dan anak-anaknya dengan baik, dengan menafkahi mereka dengan baik, 70% masalah keluarga itu selesai. 70% semua masalah keluarga, 70% itu bisa dicegah. Bisa diselesaikan, terselesaikan, dan bisa dicegah. 70% masalah keluarga itu tidak perlu timbul jika nafkah itu cukup. Saya melihat apa pemicu rumah tangga itu seringkali bertengkar, seringkali cekcok, itu adalah masalah ekonomi. Nah, maka tugas tanggung jawab seorang suami adalah berusahalah dengan keras, ya, supaya kamu bisa menafkahi keluargamu dengan cara bekerja keras, dengan jujur, dengan cara yang baik, ya. Tuhan akan buka jalan buat engkau sehingga kamu bisa menafkahi dan bertanggung jawab untuk keluargamu. Dan kalau rumah tanggamu baik, kebutuhannya tercukupi, maka 70% masalah rumah tangga bisa ditangkal. Tidak perlu terjadi. Paling masalah-masalah rumah tangga 30% dari yang lain-lain aja, yang bukan dari masalah ekonomi. Nah, kalau masalah ekonomi sudah teratasi, itu menyelesaikan banyak sekali masalah-masalah lain, ya. Ekonomi kalau sudah mapan, sudah maju, biasanya tidak terlalu banyak cekcok, ya. Biasanya, ya, walaupun ini juga bukan patokan karena ada rumah tangga yang ekonominya cukup, makmur, bahkan berkelimpahan, rumah tangganya tidak bahagia, ada juga, ya. Tapi menurut saya, pengamatan saya, kalau sudah ekonomi sudah mapan, baik, nafkah keluarga dicukupi oleh seorang suami, maka biasanya 70% persoalan itu tidak perlu terjadi. Bisa ditangkal, ya. Dan demikian saja, ini hanya pandangan pribadi dan saudara boleh setuju atau tidak, itu tidak ada masalah. Nah, demikianlah saudara apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bagaimana kasih Kristus kepada jemaat yang harus diteladani oleh seorang suami kepada istrinya. Yang pertama adalah seorang suami harus mengasihi dengan perasaan yang mendalam kepada istrinya. Tetaplah berusaha mengasihi istrimu kalau bisa di level yang ke-7 ke atas, 7, 8, 9, 10, kira-kira gitu. Jangan 7 ke bawah, ya, itu tidak berkualitas. Kasihlah istrimu dengan perasaan yang mendalam, kalau bisa di level 7 itu sudah bagus. Jangan level 4. Yang kedua, Kristus mengasihi jemaat dengan komitmen sampai akhir, ya. Berkomitmen sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga suami, komitmen sampai akhir, setialah sampai akhir, jangan lirik kiri kanan. Dan kemudian bukan hanya komitmen yang penting, perasaan juga penting, ya. Jadi dua-duanya penting. Kalau saudara perasaan sudah tidak ada lagi, perasaan saudara sudah pudar pada istri saudara, sudah pada level 4, 2 atau 3, maka kamu seperti membeli daging di pasar, kamu hanya rebus daging itu dan makan daging itu seperti itu, dan tidak ada bumbu-bumbunya. Perasaan itu seperti bumbu-bumbu masakan, ya, membuat harum, membuat indah, membuat enak, ya, seperti itu kira-kira. Dan yang ketiga, Kristus mengasihi jemaat dengan kerelaan untuk berkorban. Seorang suami harus rela berkorban untuk keluarganya, bahkan rela mati bagi keluarganya, bagi anak dan istrinya. Yang terakhir, kasih Kristus adalah kasih yang bertanggung jawab. Kristus merawat jemaatnya, demikian juga seorang suami harus merawat istri dan anak-anaknya dengan cara bagaimana? Menafkahi mereka dan mencukupi semua kebutuhan mereka. Ada banyak masalah tidak perlu timbul jika semua kebutuhan keluarga tercukupi. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan di kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.